Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol santai sedikit nih seputar uh, bahaya plastik sekali pakai dan juga ada himbauan seperti itu ya Ya, Bu betul. untuk pengurangan plastik sekali pakai di sekolah. Nah, kira-kira kita mau tahu nih bagaimana sih rencana SMA Negeri 1 Drejo dalam melaksanakan program pengurangan plastik sekali pakai di sekolah itu. Nah, mungkin yang pertama Bu bisa diceritakan Bu, bagaimana sih Bu rencana yang akan dilakukan SMA Negeri Sidoarjo, SMA Ya, 1 Sidoarjo dalam mempersiapkan program yang tujuannya untuk pelestarian lingkungan seperti itu? ya, baik. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Ini sesuai dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kita semua harus peduli lingkungan dengan mengurangi pengurangan plastik sekali pakai. Nah, ini luar biasa. Memang penggunaan plastik ini tidak mudah kita langsung beralih ya, karena semua minuman, semua bahan makanan itu kita beli bakso, kita beli soto, panas-panas itu aja kita cenderung memakai plastik kalau kita nggak bawa tempat gitu ya. Ini luar biasa dan efeknya terhadap kesehatan serta lingkungan ini luar biasa juga, merugikan kita semua. Karena itu kami semua warga SMA Negeri 1 Dirojo menyambut baik tentang surat edaran itu, tentang instruksi itu, dan kami siap untuk melaksanakan sekolah bebas penggunaan sampah plastik dan penggunaan plastik sekali pakai. Karena apa? Efeknya luar biasa untuk lingkungan. Plastik itu nggak bisa diuraikan kan ya, Ya, secara alami. secara alami dan membutuhkan waktu ratusan tahun. Coba kita bayangkan kalau sampah itu dibuang di tanah, di laut, tidak bisa terurai. Akan jadi apa? Tanah kita nggak subur lagi. Butuh waktu ratusan tahun. Ya udah kita alih generasi ya, alih generasi kita nggak yang memberi nyumbang sampah, tetapi anak cucu kita yang merasakan akibatnya. Kemudian untuk kesehatan kita sekarang saja, ternyata bahayanya plastik itu ya Mbak, bahayanya plastik itu bisa terurai itu. Bahan-bahan plastiknya dengan apa ya, sekali pakai itu panas, gesekan tangan saja itu bisa mikroplastiknya terurai dan masuk ke dalam tubuh kita. Apa yang terjadi kalau masuk ke dalam tubuh kita? Maka menyumbat aliran darah kita, maka akan terjadi penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan bersama. Bisa menimbulkan kanker juga, tumor juga, penyakit-penyakit yang membahayakan, stroke juga, karena peredaran darah itu akan tersumbat dengan adanya mikroplastik yang tertumpuk ke dalam tubuh kita dan tidak bisa dicerna. Syukur-syukur bisa dikeluarkan, kalau nggak bisa dikeluarkan ya jadi penyakit. Itulah pentingnya penggunaan, menghindari dan mengurangi penggunaan sampah sekali pakai. Ya. Jadi tadi yang menarik ya dari pernyataannya Bu Alif bahwa plastik itu berbahaya karena dia tidak bisa terurai nih teman-teman ya. Jadi kita tahu nih kalau kita pakai plastik hari ini, besok kalau kita sudah meninggal gitu ya Bu, plastiknya akan tetap ada sampai anak cucu kita. Dan yang menarik tadi kita mention juga tentang mikroplastik gitu ya teman-teman. Jadi mikroplastik itu adalah remahan gitu ya istilahnya, remahan plastik yang kalau dia kena air, kena panas, berpecah, dan itu karena dia bentuknya sangat kecil, kasat mata, dia bisa masuk ke tubuh kita dengan sangat mudah dari air yang kita minum, makanan yang kita makan, dan juga dari udara yang kita hirup atau dari tanah itu tadi. Nah, ada sedikit informasi menarik nih teman-teman. Kami di Ekoton hari ini sudah MOU dengan SMA Negeri 1 Durjo dan rencananya akan membuat program-program menarik seperti penelitian mikroplastik dan juga nanti edukasi soal mikroplastik di lingkungan sekolah gitu. Mungkin bisa diceritakan nggak Bu Ya, bagaimana mungkin ya, perasaannya ya. rencananya nanti seperti apa? Iya, saya senang sekali ya hari ini kita bisa MOU dengan Ekoton. Ini luar biasa pemerhati lingkungan, di seiring sejalan dengan programnya pemerintah juga dan keterpanggilan jiwa kita ya.
keterpanggilan saya, keterpanggilan kita semua untuk melestarikan lingkungan ini, karena kalau lingkungan kita baik, insya Allah kita semua sehat. Nah, program-program yang akan kita laksanakan tadi disampaikan ya, kerjasama, ada beberapa kerjasama yaitu tentang penyuluhan bagaimana bahayanya mikroplastik, materi-materi tentang itu supaya ada literasi anak-anak, siswa-siswi, murid SMA Negeri 1 Sidoarjo, supaya mindsetnya tuh kenapa sih kok nggak boleh pakai plastik gitu ya. Itu supaya ada literasi, supaya menancap ke dalam pikirannya, ke dalam hatinya, dan diteruskan seumur-umur gitu, nggak hanya sebagai siswa, tetapi nanti setelah lulus dari Semandri juga bisa di-sharekan kepada keluarganya, lingkungannya, sekitar sana, sekitar rumahnya nanti selama-lamanya ya, anak-anaknya juga nanti kalau misalnya sudah berkeluarga gitu. Dan selain itu juga membuat jurnal ya, menulis kembali, meneliti bagaimana nih pengaruhnya plastik, mikroplastik ini terhadap kesehatan, biar anak-anak mengalami sendiri. Jadi kalau tahu sendiri datanya, tahu sendiri penyakit-penyakit yang disebabkan, tahu sendiri dengan berliterasi, saya yakin ini akan jadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak, bekal generasi muda nih, karena usia SMA itu sebentar lagi sudah dewasa. Ini bekal untuk nanti setelah lulus sekolah dia bisa merawat lingkungan kita, dan kita titipkan kepada generasi muda kita, dunia ini, lingkungan sekitar kita itu ya, keselamatan kita semua berada di generasi muda, generasi emas kita. Saya juga apresiasi nih teman-teman, karena juga teman-teman di SMA Negeri 1 Sidoarjo harus berbahagia juga ya, dan berbangga karena ini momennya juga di bulan suci ini gitu ya Bu. Kita akan memulai suatu inisiatif yang harapannya juga akan bermanfaat gitu ya, bagi sekolah, bagi lingkungan, bagi masyarakat. Dan juga karena ini momen yang di bulan suci Ramadan, mungkin saya mau mengingatkan juga nih, dan juga berkaitan dengan pesan yang itu tadi, kita kan manusia hidup di dunia ini sebagai khalifah gitu. Jadi kita juga harus membuat apa ya, lifestyle kita, keseharian kita itu ya kalau bisa jangan merusak lingkungan. Jadi mungkin iya, kita harus bijaksana juga ya kalau kita sudah tahu Berlanjutan ya. iya plastik itu merusak lingkungan kita, ya kita harus berupaya untuk mengurangi atau menjadi solusi, bukan menjadi bagian dari polusi gitu. Jadi ya kita harus apresiasi ya kegiatan kita yang akan melaksanakan ini, semoga bisa menjadi inisiatif baik yang kita kerjakan terus-terusan, dan juga semoga menjadi amalan yang baik juga gitu ya Bu. Nah, mungkin itu teman-teman sedikit pesan dan juga obrolan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk ikuti terus konten-konten kita. Semoga kita bisa konsisten juga ya nanti memproduksi konten ya seperti itu, dan juga semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di komen dan di share. Terima kasih Bu. Terima kasih